Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhawat, kaum muslimin wal muslimat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah insyaallah taala dalam rangka untuk talabul ilmi, menuntut ilmu yang insyaallah ini adalah ilmu yang bermanfaat. Bersama kita masih dalam pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm, ringkasan tentang pengagungan ilmu yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Untuk menyambung pembahasan yang baru ini, kembali kita mengingatkan sedikit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat yang tinggi. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang insyaallah berharap derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berusaha untuk merendahkan derajatnya. Ya. Nah, sementara Allah mengatakan bahwa di antara perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah adalah dengan beriman, kemudian dengan ilmu. Ya. Di antara semua manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah dengan keimanan dibanding. Betul. Kalau dia pokok berarti yang lainnya sampingan kan? Kan antum yang bilang tadi bahwa ini pokok. Ya, berarti kalau begitu yang lain tidak boleh menghalangi jika ada kesempatan menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau ada taklim, tidak boleh kita mengatakan afwan, saya tidak bisa dulu ikut taklimnya karena ada pekerjaan yang lain. Nah, berarti kalau begitu yang lain lebih pokok kalau begitu. Yang bagus itu, mohon maaf ya, janji kita kemarin ditunda dulu karena ada lebih penting, yaitu saya hadir di majelis taklim. Nah, begitu. Kalau ilmu pokok. Apalagi kalau santri, yang gara-gara tidur atau ketemu orang tua dijenguk, tidak bisa kadul ikut taklim Ustaz. Kenapa datang orang tuaku? Ini terbalik. Bilang sama orang tua, mohon maaf, sebentar kita ketemu Abi. Saya taklim dulu. Nah, itu baru namanya santri. Benar ini? Hah? Benar? Ya. Yang sampai cuma benar di sini tapi prakteknya lain. Oke, baik. Menuntut ilmu ini perkara yang besar, maka diperlukan kiat-kiat atau cara-cara supaya kita bisa mengambil faedah yang banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, faedah yang banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, maka di antara tuntunan dalam menuntut ilmu apa yang bersama kita ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu beberapa simpul atau ikatan-ikatan yang mesti kita ikuti supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang kita tuntut ini. Ya. Telah berlalu pembahasan dua simpul. Ya, diulangi yang pertama. Apa yang pertama, ikhwan? Tathhiru wi'ail ilm.
Ya, membersihkan wadahnya ilmu. Dibersihkan dulu tempatnya ilmu ya. Karena ilmu itu barang berharga, maka tempatnya mesti bersih. Ya, kotorannya ada berapa? Kotoran tempat ilmu itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Ya, kalau syubhat, apa itu syubhat? Perkara yang tidak jelas itu dihilangkan dari hati dulu. Dan itu kotoran-kotoran di dalam hati. Jadi apa saja yang tidak jelas di dalam hati dihilangkan dulu sementara, dibersihkan dari hati. Yang kedua syahwat. Apa itu syahwat? Kecenderungan beramal mengikuti kemauan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu. Ya, itu namanya syahwat. Sudah kita jelaskan pada pembahasan lalu. Yang kedua, simpul yang kedua, setelah bersih tempatnya, ikhlasun niyat fihi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Ini terwujud dengan 4 hal. Ya, jadi sebelum masuk ke yang baru diulangi dulu yang lama ya. Yang sampai ditambah yang baru, yang lama juga hilang. Sama juga kalau menghafal ya, menghafal halaman ketiga harus diulangi halaman 1, halaman 2. Jangan dihafal terus naik, hafal halaman 3, lupa halaman 1, 2. Besok menghafal halaman 4, hilang 3, 2 dan 1. Ya akhirnya ya 1 halaman terus yang dihafal. Ya. Bisa paham ini terutama santri ya. Santri pemula dengan santri yang sudah tidak pemula. Baik. Ikhlas dalam menuntut ilmu masih bisa diingat supaya kita paham. Yang pertama disebutkan oleh Syekh ya, raf'ul jahli an nafsihi, berusaha mengangkat ketidaktahuan dari diri sendiri. Itu niatnya dalam menuntut ilmu. Oke? Ya, itu dulu niat kita. Apa yang kita tidak tahu, kita usahakan menjadi tahu. Ya. Yang kedua, raf'ul jahli anil khalq, berusaha mengangkat ketidaktahuan dari orang lain. Ya, ini tentu dengan mengajar mereka, memberi petunjuk kepada mereka. Ya, kalau mengajar atau memberi petunjuk itu bukan berdebat. Ya. Jadi jangan salah paham. Ingin mengangkat kebodohan, ketidaktahuan dari orang lain, itu jangan pakai prinsip menang kalah. Nah, ini kan biasa kalau pakai prinsip menang kalah. Biar dia tidak tahu, yang penting saya tidak kalah. Ini niatnya tidak terlalu bagus ya. Kadang-kadang kita harus kelihatannya kalah, yang penting dia dapat hidayah. Daripada kita kelihatannya hebat, jago, menang, berdebat, tapi orang lain lari dari dakwah. Ya, itu tidak berhasil namanya itu ya. Oke, jadi mengangkat kebodohan dari diri sendiri, berusaha mengangkat ketidaktahuan dari orang lain. Yang terutama keluarga, istri, anak-anak, saudara, orang tua. Ya kerabat dulu ya, baru yang lainnya. Oke, baik. Yang ketiga, berusaha menghafal atau menghidupkan ilmu. Ya, menghafal atau menghidupkan ilmu. Itu tujuan kita belajar. Karena kalau tidak belajar, ilmu pasti hilang. Ya, ilmu hilang. Contoh, kalau di masjid itu tidak ada pembelajaran ilmu agama, jika meninggal imamnya, atau mutasi, atau pindah tempat, siapa yang menggantikan? Kalau tidak ada pembelajaran, misalnya pembelajaran baca Quran, siapa kira-kira yang bisa jadi imam? Pasti kita kasak kusuk. Ya, terpaksa cari orang dari luar. Kalau cari orang dari luar, mesti dibayar. Mesti dia siapkan rumah. Kalau tidak, ya tidak mau datang. Gitu ya. Jadi hilang itu nanti ilmu. Itu contoh kecil ya. Kalau tidak ada orang yang belajar baca Quran, imam saja kita kerepotan. Ya, lebih-lebih lagi nanti di masyarakat kalau ada orang meninggal, kalau tidak datang Pak Imam, tidak datang pegawai syara, ya, tidak datang imam, tidak datang khatib, tidak datang apalagi pokate jadi sini kenal ya, muadzin, Bilal. Kalau tidak datang itu, aduh,
Tidak berhenti orang bisik kanan, bisik kiri. Siapa nanti mandikan ini? Siapa nanti sholat? Pak Imam tidak ada. Nah, ini karena coba satu dia tahu sholat, apalagi mengkafani, apalagi memandikan, itu biasa takut orang. Ya, oke, baik ya. Yang keempat, tujuan menuntut ilmu adalah supaya kita bisa beramal di atas ilmu. Ya, bukan beramal di atas apa? Sangkaan atau dugaan. Harus di atas ilmu, jelas ya. Contoh, masuk masjid pakai kaki kanan duluan atau kaki kiri duluan atau lompat? Hah? Kaki kanan. Siapa yang bilang harus kaki kanan kalau masuk masjid? Hah? Itu harus, jangan dugaan. Ya, jangan dugaan. Kalau duga-dugaan pasti orang bilang ya, kaki kiri mau saya deh, karena saya lebih nyaman ke kaki kiri. Itu namanya dugaan. Ya, jadi kita mendahulukan kaki kanan masuk ke masjid, mendahulukan kaki kiri ketika keluar, itu karena ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita makan, tangan kanan tangan kiri, tangan kanan. Kenapa makan pakai tangan kanan? Ya, jangan bilang ya karena itu kebiasaan saya. Jangan, kita pakai tangan kanan makan itu berdasarkan ilmu. Karena Rasul mengatakan, kulu washrabu biyaminik, makan dan minum dengan tangan kananmu. Begitu. Itu contoh-contoh kecil ya. Contoh-contoh kecil. Ya. Baik. Sudah dua ya. Nah, sekarang kita masuk ke simpul yang ketiga. Kata beliau, al-ma'qidus salis. Simpul atau ikatan yang ketiga. Jam'u himmatin nafsi alaihi. Mengumpulkan semangat di dalam diri sendiri ketika menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Mengumpulkan semangat. Apa di sini saya suka nonton sepak bola di stadion ya. Kalau bukan sekarang, dulu belum belajar. Masih ingat mungkin ya. Kalau ada pertandingan sepak bola di stadion, apalagi orang dari luar Indrikang, kedengarannya ada orang baru hebat sekali main bola. Kira-kira kita duluan ke stadion atau nanti di belakangan? Duluannya? Ya. Apalagi yang suka nonton artis. Ya. Jam berapa sudah di stadion? Jam 2 itu sudah di sana. Ya. Kalau pedagang dibereskan memang dagangannya, ditutup tokonya, ya. Kalau peternak diambilkan memang makanan, dibereskan semuanya. Betul atau benar ini? Iya. Itu artinya saking apanya, kawan? Saking semangat. Kalau cuma demam-demam sedikit, panas-panas sedikit, pergi atau enggak? Pergi. Apa pendorong itu? Semangat. Nah, kira-kira mana lebih baik? Nonton sepak bola, melihat artis, atau menuntut ilmu? Jawab sendiri. Nanti dibuktikan dengan perbuatan. Ya, semangatnya kita di mana? Semangatnya kita di mana? Ya. Kalau pedagang itu, kalau hari pasar semangat dah? Semangat. Tidak cepat tidur, cepat bangun. Ya, kenapa? Besok hari pasar disiapkan memang barang-barang. Kalau perlu disiapkan memang kwitansi. Cepat bangun. Ya, baru hari pasar terlambat lagi pulang. Semangat. Sudah begitukah semangat kita menuntut ilmu? Insyaallah ya. Ya, insyaallah. Kalau sudah tahu ada taklim pasti sudah disiapkan memang sebelumnya. Ya, semua perkara perkaralan di cancel. Kenapa tiba-tiba di cancel, Pak? Tunggu dulu. Tiba-tiba ada pengajian. Ya. Saking semangatnya kita untuk ikut belajar. Seperti itu. Baik, kita lihat apa yang disebutkan penulis. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umurin.
Ya, mengumpulkan semangat terhadap apa yang ingin diraih itu bisa terrealisasi. Itu dengan 3 perkara. Awaliha, yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa'u. Bersemangat di dalam meraih apa yang bermanfaat untuk kita. Nah, maka tadi ada pembukaannya, mana yang paling bermanfaat, ilmu atau dunia. Di sini akan dibuktikan semangat kita. Ya, jadi apa yang dituntut itu harus disertai dengan semangat. Famata wufiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi. Maka tatkala seorang hamba itu diberi taufik untuk meraih apa yang bermanfaat untuk dirinya, maka pasti dia semangat atas perkara tersebut. Ya. Ini kalau bicara semangat, ikhwan. Di pondok dulu saya ingat guru kami menceritakan ada seorang penuntut ilmu itu antara rumahnya dengan masjid tempat syekh mengajar. Kalau dari rumahnya potong kompas ke sana itu jarak dekat. Tapi qadarullah ini ada pagar. Ada pagar. Jadi mesti dia belok ke sana dulu baru belok ke sini. Ya. Nah, ceritanya ini ikhwan, di zaman dulu itu para syekh itu mengajar di halaqah-halaqah taklim, itu ada yang membuka halaqahnya sebelum subuh. Ada setelah subuh, ada setelah waktu duha, ada menjelang luhur, setelah luhur, sebelum asar, setelah asar, maghrib, isya, isya sampai tengah malam sampai subuh. Kalau kita baru yang mana? Baru maghrib, isya ya. Belum pernah kita ikut halaqah sebelum subuh. Belum ya? Ya, karena belum ada juga saya yang mengajar sebelum subuh. Ah, ini ceritanya ikhwan. Ini sebelum subuh. Satu ketika seorang talib ini terlambat bangun. Sementara kebiasaannya dia duduk di hadapan syekh, harus di depan. Seperti ini, harus di depan. Dia terlambat bangun. Dia perkirakan kalau saya menempuh jalan yang biasanya dilalui, ke sana baru ke sini, mesti ada yang mendahului saya tempat saya ini. Ya, mesti ada yang mendahului. Maka apa yang dilakukan ikhwan? Ini orang mencari jalan pintas, tapi ternyata ada tadi pagar, nggak bisa dilalui. Ya, yang dia lihat cuma ada satu celah. Apa bahasa kita di sini? Gorong-gorong. Ya, jalan air itu selokan. Dia ukur badannya mau lewat selokan ini ternyata sempit. Mau begini lebih lebar bahunya daripada apa namanya ini? Selokan gorong-gorong ini. Terpaksa dia miring. Kasih miring begini ternyata masih ini tersangkut bahunya. Maka apa yang terjadi? Dia paksakan karena lembek gini. Lembek tahu? Maka dia paksakan sorong ke sana, akhirnya lolos. Tibalah dia, apa yang dia inginkan, tiba pas di depan syekhnya, baru dimulai pelajaran. Nah, itu dia pikir tadi, kalau dia lewat di sana, mesti terlambat. Ada yang menempati tempatnya di depan. Alhasil ikhwan, sementara syekh mengajar ini, tiba-tiba kaget melihat ini yang di depannya kenapa penuh darah di bajunya. Darah ke sini, darah ke sini. Ya, dia tegur, kenapa berdarah lenganmu? Dia baru lihat, dia baru sadar bahwa ini gara-gara saya paksakan tadi lewat gorong-gorong itu. Ternyata sempit, jadi dia sorong ke sana, terkelupas kulit. Hanya gara-gara apa itu, ikhwan? Tidak mau kalau ada yang tempati tempat duduknya di depan. Aduh, kayak yang terlalu tinggi contohnya ini. Iya, karena biasanya kita mau depan, belakang saya. Tapi bukan di sini, di tempat lain. Iya. Kalau di depan malu-malu sama Ustadz kalau cerita. Tidak bisa juga buka-buka HP. Tapi kalau belakang berlindung buku. Iya. Itu di tempat lain. Kalau sini alhamdulillah tidak ada saya lihat ini. Tidak ada. Iya. Alhamdulillah. Ini gambaran semangat ya. Gambaran semangat. Tapi ada tisu tak?
Ada tisu? Ya, kalian dan apa? Jadi harus semangat ya. Itu gambaran tadi. Kemudian yang kedua, saniha al-isti'adzatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan ilmu. Ya, jangan lupa ini kawan. Jadi bagaimanapun semangatnya kita, yang kedua harus disertai dengan doa. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan sallallahu ilman nafi'ah. Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat, wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa'. Ya, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat ya? Ilmu yang menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kayaknya di halaman awal di buku ini. Ya. Di halaman 15. Ya, coba lihat antum di halaman 15 di buku panduan. Ada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, aslul ilmi khasyatullah taala. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang disebut memiliki ilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin takut dan semakin tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Mungkin sudah dihafal doanya ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya sudah dihafal ya, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Di doa ini disebutkan pertama meminta ilmu yang bermanfaat, baru rezeki. Ya. Tapi biasanya prakteknya semangatnya lebih semangat rezeki daripada ilmu. Padahal yang duluan diminta ilmu. Iya. Mestinya diurut ya. Ilmu duluan baru rezeki. Baik. Doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, tidak pernah tunduk dan takut kepadamu. Wa min nafsin la yashba', dan berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya, dapat satu mau dua. Sudah dapat dua, mau lagi tiga. Ya, tidak ada berhentinya. Jangan langsung antum bayangkan cuma istri dapat satu mau dua. Ya kalau itu kan ada berhentinya, 4 selesai. Ya, tapi ini aja maksudnya sudah ada 5 hektar, mau lagi 5 hektar yang lain. Ya, sebagaimana Nabi SAW bahwa anak Adam itu kemauannya kalau punya emas 1 lembah, dia ingin lembah yang satu lagi. Sudah punya 2 lembah emas, mau lagi lembah yang ketiga, sampai nanti angan-angan itu berhenti kalau mulutnya anak Adam itu sudah ditutup dengan tanah. Ya begitulah apa boleh begitulah manusia. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah dari nafsu yang seperti ini, yang tidak pernah puas. Kalau tidak pernah puas kan berarti tidak pernah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak terijabah. Ya, setengah mati berdoa tapi tidak didengar oleh Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari perkara demikian. Masih banyak doa-doa yang lain. Ternyata Mas Santri banyak-banyak berdoa ya. Banyak berdoa. Jangan cuma itu selalu doa ya Allah. Baik. Sebelum yang ketiga, betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah. Meminta ilmu ini, ikhwan. Para nabi saja diperintah oleh Allah untuk meminta ilmu. Dalam surah berapa itu? Surah Thaha. Qul Rabbi zidni ilman.
Ini perintah Allah kepada para nabi. Diminta supaya membaca nih, Rabbi zidni ilman. Wahai Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ini para nabi. Ya, lebih-lebih kita ini ya. Ya, type yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Ya, di dalam menuntut ilmu ikhwan tidak ada harus dihilangkan ini rasa bosan atau rasa malas. Ya. Harus tidak boleh lemah. Harus kuat dalam menuntut ilmu. Ya. Ini berkaitan dengan semangat tadi. Kalau kita sudah semangat, insya Allah pasti kuat. Ya. Pernah saya kasih contoh kayaknya di sini ya. Ada orang yang sakit belakangnya, mungkin asam urat, tidak bisa goyang di rumahnya. Tapi datang pemberitahuan bahwa kantor pos akan mengeluarkan BLT secara tunai, tidak bisa diwakilkan. Kira-kira orang sakit punggungnya tadi ini langsung sembuh benda? Langsung sembuh kawan tanpa minum obat. Apa penyebabnya? Semangat, tidak akan lemah dia itu. Iya, coba kalau Anda tidak datang sendiri, tidak terima BLT, tidak bisa diwakili. Nah, jadi hendaknya kita menuntut ilmu begitu kawan ya. Kalau cuma sakit-sakit sedikit, itu kan biasa cuma alasan-alasan, pusing-pusing kak. Ya capek-capek kak. Ya, kalau menuntut ilmu masa capek ya, memang capek. Ya, tapi itu harus didorong dengan semangat yang kuat. Sebagaimana dunia yang bikin capek kita, kenapa mampu kita capek? Dunia. Ya. Padahal sering dibaca di dalam surah Sabbihis itu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, kalau kita nikmati dunia ini seluruhnya, berapa lama kita nikmati? Ya, sesuai dengan umur kita. Itu pun umur kita 60 tahun, berapa tahun dipakai itu menikmati dunia dari 60 tahun itu? Tidak sampai kayaknya ya. Iya, karena dikurangi misalnya jagung yang paling disuka. Terus tahun berapa gigi kita hilang? Itu nikmatnya makan jagung sudah hilang juga itu. Iya, jadi tidak cukup 60 tahun sebenarnya. Ya. Baik. Penulis menyebutkan wa qad jumi'at hadhil umur as-salasa fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan 3 perkara ini dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini sekaligus kita ingat semangatnya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu ikhwan. Itu diceritakan dalam biografi beliau. Terkadang beliau pingsan di majelisnya Rasulullah SAW. Apa sebab? Pingsannya itu karena menahan rasa lapar. Ya, apa sebab? Karena Abu Hurairah tidak pernah ketinggalan di majelisnya Rasulullah SAW selama kurang lebih 10 tahun. Ya, dan kalau sudah selesai Rasulullah mengajarkan agama, ada waktu istirahat, Abu Hurairah mengulang. Ya, belum sempat makan, dimulai lagi majelis, Abu Hurairah ikut lagi. Jadi tidak sempat makan. Ya, nah ini kebanyakan kita ikhwan tidak sempat ikut taklim, sambung sendiri. Iya, di perkara makan ikhwan. Ya, guru saya juga memberitakan di pondok itu Imam An-Nawawi. Ternyata dia makan itu dalam sehari semalam cuma 1 kali. Itu pun makannya sebentar sekali. Ya, Imam Nawawi. Tapi kita, waduh, sudah berkali-kali begitu makan lama sekali. Ya, ada di antara kita sementara makan dapat ilmu. Tidak ada kayak, belum ada ya? Nah, silahkan coba. Ya. Sambil makan putar rekaman. Dengar. Ya. Jangan cuma asik makan, ini dimakan, harus dimakan. Begitu saya makan, aduh, hilang semua hafalan. Pernah baca riwayatnya kakeknya Ibnu. Iya. Tapi kita ini kawan, aduh, terlalu nikmat ya. Dengar toji biasa rekaman, tapi pengantar tidur. Sudah niatnya memang sudah salah. Iya, mendengar murattal untuk pengantar tidur.
mendengar rekaman ceramah untuk pengantar tidur. Pas begitu pagi ditanya, apa yang kamu dengar? Tidak ada aku dengar. Karena baru saja mukadimah saya sudah tidur. Kan innamal a'malu bin. Padahal maunya itu kalau dengar rekaman dicatat ulang, jangan sampai ada tadi yang lewat dari ingatan kita. Ya, dicatat. Ya, terutama para santri ini jangan malas menulis. Jangan malas menulis. Karena bantuan yang paling bermanfaat ketika kita ingin menghafal ilmu adalah dengan menulis. Itu kebiasaan para ulama adalah menulis ulang, menulis ulang. Menulis ulang, menulis ulang. Bahkan ada seorang ulama yang menulis Sahih Muslim dalam 1 tahun 6 kali dia tulis. 6 kali atau 7 kali. Dari awal sampai terakhir. Padahal hadis Sahih Muslim itu berapa ribu hadis dalam itu. Ditulis ulang. Tulis. Ya kalau ditulis pasti dilihat, pasti dibaca. Dan dibacanya pasti tidak 1 kali. Ya. Nah, coba dipraktekkan nanti ya. Jadi rekaman-rekaman yang didengar, ditulis ulang. Ya, minimal faedah-faedah ditulis. Itu supaya tinggal ilmu. Ya, pada tinggal ilmu. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Ya. Orang kalau mau buka bengkel motor, tentu belajar dulu ya. Kira-kira dia semangat enggak untuk belajar bagaimana bongkar pasang motor itu? Pasti semangat, karena kalau tidak semangat nanti dia buka bengkel, jadinya apa? Nanti bongkar simpan. Tidak bisa bongkar pasang. Iya. Begitu juga misalnya dia mau buka usaha menjahit. Ya, pasti ketika dia belajar pasti bersemangat karena dia tahu kalau saya dapat ilmunya nih pasti saya bisa menjahit dengan bagus. Ya, maka ditulislah di luar tailor, menerima pesanan bisa ditunggu. Wih, kamu itu baru saya tukang jahit pasang di situ bisa ditunggu. Ah, pasti antum banyak didatangi itu. Iya. Begitu datang aja bisa ditunggu. Iya, tapi ini ada yang duluan. Dia juga menunggu. Ya, begitu triknya kayaknya. Nah, baik. Jadi bersemangat kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh lemah. Ya, tidak boleh lemah. Ini pula yang pernah dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa tidaklah Anda bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, di antaranya beliau sebutkan adalah hirsun, harus semangat. Kalau beliau sebutkan itu ada 6, zakaun, kecerdasan. Ya, yang kedua hirsun, semangat, ijtihad, bersungguh-sungguh. Kemudian wabulghatun, harus biaya yang cukup. Ya, mesti biaya yang cukup. Beli kitab, ya, beli bensin ke tempat. Ya, kalau tidak ada pembeli bensin ya terpaksa harus jalan kaki. Ya, kalau jalanannya berbatu-batu harus beli sandal, ya, beli alat tulis menulis. Ya, apalagi kalau jauh, ya, seperti diberitakan Imam Malik rahimahullah taala, begitu pergi menuntut ilmu, habis bekalnya dalam menuntut ilmu, dia kembali kemudian dia jual sebagian rumahnya. Ya, dia jual sebagian rumahnya kemudian pergi lagi menuntut ilmu. Itu kalau Imam Malik, Ikhwan. Kalau imam-imam yang lain saya tidak tahu. Ya, dia tidak pergi menuntut ilmu karena uangnya pakai bikin rumah. Ya, tidak ada kayaknya Imam Malik baru ya, sampai menjual rumahnya untuk menuntut ilmu. Ya, yang ada itu banyak menjual barang-barangnya untuk masogok. Ya, karena anaknya mau jadi tentara, jadi pegawai, jadi polisi, jadi dokter, jadi apalah, tidak bisa kalau tidak ada. Ya, bahasanya sekarang bukan sogok, tanda terima kasih Ustaz. Ada di tanda terima kasih itu 120 juta. Betul-betul sudah ikhlas orang sekarang ya, tanda terima kasih 120 juta. Sampai dijual 1 hektar kebun kelapa sawit. Iya, hanya ucapan terima kasih. Itu pembahasan yang lainnya itu masalah sogok menyogok ya. Jelas Nabi mengatakan yang disogok
ba'dahu. Ini manfaat ketika kita bersungguh-sungguh bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kata para ulama, diantaranya beliau kutip ini perkataan Junaid rahimahullah ta'ala. Tidaklah seseorang menuntut sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur, ya, sungguh-sungguh dan jujur, illa nalahu, melainkan pasti dia mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullahu, jika dia tidak mendapatkan seluruhnya, nala ba'dahu, pasti sebagiannya dia akan dapat. Itu orang bersungguh-sungguh. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam satu kitabnya, dalam kitab Al-Fawaid, beliau pernah mengatakan begini, idza tala'a najmul himmah fi dhalami laylil batalah wa radifahu qamrul azimah asraqatil ardu binuri rabbiha. Ya, apabila telah terbit bintang semangat di dalam kegelapan, apa lawannya semangat? Kemalasan. Ya, jadi bintang semangat terbit di dalam malam gelapnya kemalasan, ya, bersama dengan terbitnya rembulan, semangat rembulan, maka bumi akan memancarkan cahaya Rabb-nya. Ya, ini kiasan, ya, kiasan. Wa inna mimma yu'lil himma wa yasmu bin nafsi, kata penulis hafizahullah ta'ala, ya, sesungguhnya di antara perkara yang bisa membuat semangat menjadi berkobar dan bergelora ini, di antaranya beliau sebutkan i'tibara haliman sabaqah, yaitu dengan mempelajari keadaan orang-orang yang terdahulu, yaitu semangatnya orang-orang yang terdahulu dalam menuntut ilmu. Antara lain tadi yang kita sebutkan itu, hanya gara-gara tempat saja sampai dia tidak rasa bahunya berdarah. Ya. Di sini beliau sebutkan wa ta'arrufa himmamil qaumil madin, dan mengenal semangat orang-orang yang terdahulu. Di sini di kitab disebutkan kisah tentang Abdullah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Di masa kecilnya, ini kata beliau, wa huwa fis siba, di masa kecil beliau, rubama arada al-khuruja qabla al-fajr ila hilaq asy-syuyukh. Terkadang itu beliau mau keluar ke halaqah-halaqah syekh yang sementara mengajar itu sebelum terbit fajar. Berarti sebelum subuh. Ini yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Fatakhudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqul, maka ibunya menahan dia dengan menarik bajunya. Ini karena sayangnya kepada anaknya. Dia tahan itu karena masih kecil. Itu Imam Ahmad di masa kecil saja. Ini seperti ini keadaannya. Hatta yu'adzinan nasu au yusbihu. Ya, dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal oleh ibunya, nanti kamu keluar nak kalau sudah azan. Ya, atau nanti setelah masuk waktu subuh. Nah, ini diantara semangat ikhwan, ya. Ada beberapa beliau sebutkan di sini. Demikian juga Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Ini rahimahullah ta'ala beliau sebutkan, ini beliau membaca Sahih Al-Bukhari seluruhnya di depan gurunya, yaitu namanya Ismail Al-Hiri, pada 3 majelis. 3 waktu saja Sahih Bukhari dibaca ini 3 waktu. Ithnani minha lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajr. 2 waktu, yaitu di 2 malam, dari waktu salat maghrib sampai kepada salat subuh. 2 kali ini berarti 2 malam. Ya. Waktu yang ketiga yaitu min dauhatin nahar ila salatil maghrib. Dari waktu duha sampai waktu maghrib. Kemudian disambung minal maghrib ila tulu'il fajar. Dari waktu maghrib sampai ke waktu subuh.
Berarti kalau waktu ketiga ini sehari semalam baru dilihat mengantuk. Berarti sebentar jadi baca kalau begitu. Alhamdulillah kita lebih sebentar dari Imam Al-Baghdadi. Ya, karena begitu kita lihat langsung selesai. Selesai kitabnya ditutup kembali. Iya. Masya Allah. Ya ini semangat-semangat begini ikhwan kita pelajari. Ya kita harus mengakui bahwa tidak mungkin kita bisa mencapai ini. Tapi namun demikian jangan kita berputus asa. Minimal kita bisa mendekat sedikit dari sekian persen yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan sampai biar tidak tahu kita juga tidak tahu. Nah kalau sudah ditahu kan alhamdulillah ada sedikit pendorong. Ya, seperti ini Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Ahmad ini waktu kecil belajarnya sebelum azan subuh. Nah kalau kita ini sudah tua nih, masa mau kalah sama Imam Ahmad? Ya, jadi kapan kita mulai belajar? Ya, atur masing-masing waktu ya. Atur masing-masing waktu. Ya, sama dengan membaca kitab tadi. Ini mungkin antum pernah lihat tulisan yang ditulis oleh murid Ustadz Abdul Qadir Jawas. Abdul Qadir Jawas itu menasihatkan kepada kita hendaknya membaca kitab para ulama atau kitab-kitab ilmu itu paling tidak berapa jam dalam satu hari. Sampai 8 jam. Paling tidak 4 jam. Ya, kita membaca buku dalam satu hari. Ya, tidak harus duduk 4 jam ya, tapi kita harus atur. Satu kali duduk berapa? Setengah jam. Berarti berapa kali masuk itu kalau setengah jam satu kali duduk membaca? Kali ini supaya bisa sampai 8 jam. 4 jam dulu. Atau kalau tidak bisa 4 jam ya latihan, tentunya latihan dulu. Satu hari minimal setengah jam. Kalau tidak mampu setengah jam, minimal 10 menit, tiap hari 10 menit, 10. Satu bulan naikkan 15 menit. Ya, kalau kita biasanya itu kan kalau kita pegawai biasanya beralasan terlalu banyak pekerjaan, sibuk, capek. Ternyata ketika kita main HP masih ada waktu WhatsApp, lihat status, FB, lihat ini, lihat itu. Kenapa tidak diganti? Itu harus baca kitab. Ya, mana bermanfaat? Ustaz ketinggalan berita. Apakah kita rugi kalau kita tidak tahu berita? Setelah kita tahu, coba lihat kita baca berita, berapa berita kita baca dalam satu hari, apa manfaatnya? Apa yang bertambah dalam diri kita? Ternyata kalau dipikir-pikir secara jujur, tidak ada juga manfaatnya ya. Iya, cuma yang dapat manfaat penjual kuota. Kan habis kita punya kuota. Apalagi kalau nyerempet-nyerempet, buka yang lain, ada iklan, dibuka lagi. 5 menit kali 5. 5 kali iklan. Itu sudah 25 menit ikhwan. Iya, jadi ternyata banyak di waktu yang kosong. Oke? Banyak waktu yang kosong. Jadi kalau kita merasa diri sibuk, lihat waktu-waktu yang kosong ya. Biasanya kalau kita pulang kantor, pulang sekolah, saya biasanya pulang sekolah, terus sholat, tidak langsung makan kan capek apa dan sebagainya, istri masih menyiapkan. Itu juga bagusnya kalau terlambat istri menyiapkan makan siang. Kita tunggu-tunggu buka, ya 1 halaman, 1 lembar dibaca. Alhamdulillah, baru istri panggil. Sudah siap makanannya, sayang. Enak itu. Iya, jadi kasih tahu istri jangan cepat-cepat siapkan makan siang kan, saya baca dulu. Oke? Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kita pelajari lagi semangat-semangat para ulama yang lain ya. Jadi kalau kita misalnya ini juga obat, ketika semangat kita di dalam belajar itu agak turun, maka usahakan baca buku-buku sejarah para ulama, semangatnya dalam menuntut ilmu. Itu apalagi namanya seperti HP dicas lagi kita, ya, cas lagi. Kalau sudah capek, kurang semangat menuntut ilmu, ya tidak usah dulu baca buku akidah, buku fikih, apalagi perbedaan pendapat, ya tambah capek antum itu. Ya baca dulu semangat-semangat ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan di subuh hari ya. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.